Selamat malam pemirsa muda. Hari ini hari Jumat yang berarti Anda pasti sudah menunggu dengan tidak sabar duduk di depan penerima YouTube-mu menantikan episode baru dan hari ini saya tidak akan mengecewakan kalian. Jadi hari ini kita akan mencari tahu mengapa jari-jari Anda mati rasa. Apakah ini berbahaya bagi hidup Anda? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya dengan benar? Pernahkah Anda mendengar tentang sindrom lorong karpal? Tahukah Anda apa itu terowongan? Pernahkah Anda mengemudi masuk ke dalam terowongan? Nah, saraf ini adalah otot pectoralis minor. Hari ini, otot ini akan memainkan salah satu peran utama bagi kita. Ototnya terlepas karena dipasang dengan tidak benar. Ah, tidak. Itu benar dimulai dari tulang rusuk ketiga, tepatnya terowongan itu. Dan saraf kita melewati terowongan yang serupa. Apa itu saraf? Itu seperti kabel yang menghubungkan seluruh tubuh kita. Otak terhubung terlebih dahulu melalui sumsum tulang belakang, yang kemudian dilanjutkan oleh saraf-saraf besar. Jalur serabut saraf berada di sumsum tulang belakang di dalam tulang belakang kita. Di antara tulang belakang, awalnya keluar akar saraf besar yang kemudian bergabung dan bercabang menjadi saraf-saraf kecil. Dan hubungan antara otak dan seluruh tubuh inilah yang memungkinkan fungsi seluruh organ tubuh kita berjalan. Berkat saraf ini, bukan hanya lengan dan kaki kita yang patuh, tetapi organ dalam kita juga berfungsi. Namun jika hubungan ini terganggu, jika ada saraf yang terjepit di suatu tempat, maka sinyal yang sampai ke otak menjadi terdistorsi. Atau sebaliknya, sinyal dari otak sampai ke tangan misalnya juga menjadi terdistorsi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita memiliki berbagai jenis saraf, seperti saraf sensorik dengan sensitivitas berbeda terhadap rasa sakit, suhu, dan sentuhan. Ada juga saraf motorik yang mengatur pergerakan. Semua orang pasti pernah merasakan mati rasa di bagian tubuh tertentu jika salah satu saraf terganggu. Contohnya, saat kita dalam posisi tidak nyaman cukup lama saat bersantai, saraf bisa tertekan di suatu bagian. Ini juga biasanya terjadi saat kita berada dalam posisi yang tidak nyaman atau kurang tepat. Misalnya, Anda menyilangkan kaki, lalu kaki mulai terasa mati rasa. Ini bukan berarti sesuatu yang buruk sedang terjadi, hanya saja di beberapa tempat ketegangan sangat terasa. Jika Anda menekannya dan menahannya, hal itu menyebabkan distorsi fungsi saraf, iskemia ringan pada saraf, gangguan aliran darah ke saraf, dan saraf tersebut dapat kehilangan fungsinya untuk sementara waktu. Anda akan merasakan mati rasa. Itu adalah sinyal dari tubuh Anda bahwa di tempat itu sedang terjadi kompresi saraf. Kompresi berarti terjepit. Apa bahayanya? Bukan hanya karena kehilangan sensasi. Kehilangan sensitivitas bukanlah hal yang buruk. Kehilangan fungsi motorik jauh lebih buruk dan lebih berbahaya. Dan kita memiliki 3 saraf yang mempersarafi tangan kita. Ada saraf ulnaris, saraf medianus, jari-jari ini menunjukkan saraf mana yang dipersarafinya, dan saraf radialis yang terletak di sisi belakang sini. Dan tergantung pada seberapa sialnya Anda, saraf mana yang terjepit, Anda akan mengalami gejala tertentu. Paling sering, saraf ulnaris yang tertekan. Dalam kondisi ini, kelingking dan jari manis atau hanya kelingking menjadi mati rasa. Ini terjadi di beberapa tingkat. Kita perlu tahu lokasi saraf terjepit untuk membebaskannya karena jalurnya panjang. Semuanya bermula di sini, keluar dari foramen intervertebralis. Terdapat lubang khusus di antara tulang belakang dan di dalamnya terdapat sumsum tulang belakang. Lihat, ini yang berwarna kuning di sini. Dari sinilah saraf-saraf keluar. Ini dia, ini adalah akar saraf, bagian saraf yang menebal. Lalu di sini sarafnya berlanjut. Selanjutnya, mereka bisa bergabung membentuk pleksus saraf, lalu kemudian terbagi lagi menjadi saraf-saraf yang terpisah. Tergantung di mana yang terjepit, di situ akan terasa mati rasa atau tidak bisa bergerak atau terasa sakit. Itu tergantung pada bagian mana dari saraf yang tertekan atau saraf mana yang terkena. Semua serabutnya ada yang motorik, sensorik, nyeri, suhu, tapi itu juga termasuk kepekaan, dan ada juga yang hanya motorik, jadi tidak akan ada rasa sakit. Misalnya, tangan bisa menggantung seperti ini, atau kaki dan tidak bisa bergerak. Dengan saraf radial, sering terjadi gerakan terganggu, jadi tangan menggantung seperti ini dan tidak bisa diangkat lagi. Pada saraf ulnaris dan medianus, biasanya gejalanya berupa nyeri atau lebih jarang hilangnya sensitivitas. Misalnya, Anda tidak merasakan
ujung jari, tetapi ini lebih sering terjadi pada saraf medianus. Kita perlu tahu lokasi saraf terjepit agar bisa segera membebaskannya di sana. Tingkat kompresi pertama adalah pada foramen intervertebralis, tapi biasanya di sana akan terasa nyeri yang menusuk. Di tempat itu, saraf paling sering terjepit oleh hernia atau artrosis sendi. Sendi-sendi di antara tulang belakang ini dapat mengalami deformasi, artrosis dengan pertumbuhan tulang dapat berkembang di sana, dan pertumbuhan tulang ini mulai menggores akar saraf. Namun, yang lebih sering dirasakan adalah nyeri menusuk, meski kadang juga bisa mati rasa. Tingkat selanjutnya terletak di antara otot skalin. Di dalam tubuh kita terdapat 3 otot skalin, otot skalin anterior, tengah, dan posterior. Di sini kita melihat bagian depan otot anterior. Otot scalenus anterior ini dia Anda lihat berwarna merah, dan tepat di belakangnya adalah otot scalenus tengah. Ciri khasnya adalah bahwa mereka dimulai dari prosesus transversus, yaitu prosesus lateral dari vertebra cervical. Otot scalenus anterior melekat pada tulang rusuk bagian atas, yaitu tulang rusuk pertama, dan otot scalenus tengah melekat pada tulang rusuk kedua. Dan tepat di antara keduanya lewat seluruh plexus cervical. Tepat di sini di antara otot scalenus anterior dan tengah sangat sering. Tepat di sini mari kita gambar juga yang tengah yang menuju ke tulang rusuk kedua. Dan tepat di antara otot-otot ini, anterior dan tengah, plexus cervical tertekan. Ini adalah lokasi kompresi yang sangat umum. Selain itu, gejala apa saja yang akan muncul bersamaan dengan mati rasa di jari atau mati rasa di tangan atau mungkin bahkan di sebagian lengan? Akan terjadi pergeseran kepala ke depan. Jadi kepala akan bergeser ke depan seperti ini. Terjadi keterbatasan dalam memutar. Akan sulit untuk memutar kepala karena tulang belakang ditahan oleh otot ini sehingga kepala tidak bisa berputar. Apalagi yang bisa terjadi? Keterbatasan gerakan ke samping. Sakit kepala bisa terjadi karena posisi kepala yang bergeser ke depan. Jarak antara tulang belakang pertama dan tengkorak belakang menyempit, menekan saraf oksipital dan menyebabkan sakit kepala di belakang kepala. Hal ini menyebabkan sakit kepala di bagian belakang kepala. Dalam beberapa kasus, ketika arteri vertebralis memasuki kanalnya secara tidak lazim, yaitu ketika arteri tersebut juga melewati antara otot scalenus, kompresi arteri vertebralis dapat terjadi. Di sana, gejalanya juga akan disertai pusing bersama dengan itu. Lokasi kompresi saraf umum berikutnya yang memengaruhi semua saraf yang menuju ke lengan adalah otot pectoralis minor. Ini dia di sini, lihat, tidak menempel. Otot ini berasal dari prosesus coracoid scapula. Di sini, pada scapula, Anda dapat melihat prosesus coracoid tepat di sini. Tendon bicep juga menempel padanya, prosesus coracoid scapula. Dan selanjutnya ke tulang rusuk, rusuk ketiga, keempat, dan kelima. Dan saraf-saraf kita ini yang pertama kali melewati antara otot scalene. Mereka diletakkan di sini, di bawah tulang selangka, lalu di bawah otot pectoralis minor seperti ini. Dan barulah kemudian mereka keluar ke permukaan bagian dalam lengan, yaitu tulang humerus. Inilah yang disebut bahu dalam anatomi. Bukan ini, tapi ini. Jika karena suatu alasan, misalnya Anda ingin tangan Anda mati rasa, katakanlah, ini mungkin berguna bagi beberapa pria lajang yang ingin mengatur kencan dengan orang asing. Misalnya, mereka bisa menekan saraf di bagian ini. Tahan sebentar, dalam 1 menit tangan akan mati rasa. Anda bisa menggunakan ini semacam trik praktis, bisa dibilang begitu. Namun, sebaiknya jangan sering melakukannya karena berbahaya. Tingkat kompresi berikutnya terjadi bukan secara buatan seperti di sini, tapi secara alami. Ini adalah tempat di mana saraf ulnaris kita tertekan. Hal ini terjadi di area yang hampir berdekatan dengan tempat melekatnya otot yang disebut flexor carpi ulnaris. Di sini letaknya, dan di sini tepat melalui otot ini saraf ulnaris kita melewati, di dalam melewati otot tersebut. Dan di tempat ini memang sangat sering terjepit. Mati rasa terjadi pada orang-orang tersebut ketika mereka memegang benda seperti telepon atau buku, menyebabkan kedua jari tersebut menjadi kebas. Sangat sering karena hal ini. Nah, dan cara ketiga atau berapapun silakan hitung sendiri. Jepitannya terjadi di saluran pergelangan tangan, di sini terdapat penebalan dan ligamen.
Ketidakstabilan tulang-tulang kecil terjadi, mereka sedikit bergeser ke samping, ruang untuk saraf juga berkurang. Hipertrofi ligamen dapat terjadi atau dapat terjadi karena ketidakstabilan tulang-tulang ini. Tulang-tulang tersebut juga sedikit bergeser dan aparatus ligamen di sini meregang. Hal ini juga akan menyebabkan mati rasa. Dan juga otot pronator teres ketika lemah atau sebaliknya ketika mengalami kejang, saraf median juga dapat tertekan di sini, dapat terjepit. Jika otot lemah atau kejang, saraf median tertekan di sini. Sekarang kita harus melepaskan semua. Tingkat kompresi pertama adalah otot skalen, bagian anterior, bagian tengah seperti yang sudah kita ketahui. Ada beberapa cara untuk merilekskannya. Pertama, sebelum merilekskan, kita harus menegangkan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Apa yang harus ditegangkan? Otot ekstensor leher yang panjang dan tidak berfungsi tidak mampu menahan beban. Kepala bergerak ke depan, jadi langkah awal adalah memperkuatnya. Salah satu latihan otot ekstensor panjang cukup sulit, nanti saya tunjukkan yang lebih mudah. Yang lebih mudah untuk atlet pemula. Untuk pemula, junior, penderita osteokondrosis, untuk kalian, berbaring telentang dengan wajah menghadap ke bawah, kepala sedikit menggantung di tepi tempat tidur, jadi kepala digantung, lalu tahan seperti ini, lihat ke bawah, ke lantai, perhatikan baik-baik, selama 10 detik, jika bisa 10, tahan 20, jika tidak sulit, tambahkan gerakan. Miringkan sedikit ke depan dan pada sudut 45 derajat ke depan, lihat ke bawah pada sudut 45 derajat ke depan. Dinamika gerakan ini sedikit lebih sulit. Jika yang pertama sulit, lakukan saja yang kedua, tetapi setelah itu latihan selanjutnya akan sedikit lebih menantang, sedikit lebih sulit. Tingkat kesulitan berikutnya tidak lepas dari penggunaan handuk. Handuk itu diletakkan di bawah kepala bagian belakang dekat dinding, berdiri, letakkan di sini seperti ini. Lalu menjauh dari dinding, lihat ke atas sedikit sekitar 45 derajat dan dalam posisi seperti itu, tahan posisinya. Pada posisi ini, beban berpindah ke otot ekstensor leher. Semakin jauh dari dinding, beban pada leher semakin besar. Jangan langsung terlalu jauh atau terlalu percaya diri. Berdirilah seperti itu, otot ekstensor leher panjang Anda akan bekerja. Pada saat ini, otot skalen rileks dengan cukup baik karena semua beban beralih ke otot punggung. Selain itu, keunggulan dari latihan ini adalah otot-otot leher Anda juga ikut bekerja. Bagian bawahnya, karena otot-otot ini panjang, mulai dari sini, mereka naik ke atas seperti ini, dan sangat sering seluruh bagian otot ini lemah. Latihan ini memungkinkan Anda memberikan beban pada otot-otot tersebut. Setelah memberi beban pada otot ekstensor leher, Anda dapat mulai meregangkan otot scalp. Ada beberapa variasi. Jika kita hanya memiringkan kepala ke samping, otot levator scapulae dan trapezius akan meregang. Untuk meregangkan otot scalene, angkat kepala sedikit sekitar 45 derajat sehingga hidung mengarah ke atas. Kemudian miringkan kepala ke samping. Anda sedikit mengangkat kepala ke atas sekitar 45 derajat sehingga hidung Anda menghadap ke atas, lalu miringkan ke samping. Itu salah satu cara peregangan. Cara kedua, jika otot trapesius sangat pendek, otot pengangkat skapula juga sangat pendek dan itu membuat Anda tidak bisa meregangkan otot skelen yang diperlukan. Angkat sedikit tulang belikat ke atas, letakkan tangan pada sesuatu tanpa menekan belikat, lalu sandarkan tangan. Dalam posisi ini, ulangi langkah yang sama. Miringkan dulu hingga otot scalennya tengah Anda terasa tertarik. Jika belum terasa, angkat kepala sedikit ke atas untuk meregangkan bagian depan. Seperti itu, dan lakukan gerakannya. Tarik, rilekskan, tarik, rilekskan. Jika ada rasa sakit, berarti latihan ini tidak cocok untuk Anda. Jika mati rasa makin parah atau menjalar ke tangan, sebaiknya jangan digunakan. Kalau peregangannya lebih ringan, silakan lakukan. Seperti ini, lihat yang berikutnya. Letakkan tangan di bahu, lalu putar hidung sehingga menghadap ke siku. Letakkan jari-jari tangan Anda di belakang otot sternocleidomastoid. Ini ototnya, salah satu terbesar di depan. Letakkan jari tepat di belakangnya.
Dan sekarang, sambil mempertahankan posisi kepala seperti ini, ketika hidung Anda mengarah ke siku dan jari-jari tetap di otot scalenus, Anda tidak akan mengenai bagian depan atau tengah. Gerakan jari sedikit ke depan atau belakang pasti akan kena salah satunya. Miringkan kepala ke arah telinga. Saya sekarang memiringkan ke kiri, sekarang ke arah telinga kanan. Dan tahan jari Anda geser ke bawah di kulit. Dengan cara seperti ini, Anda mulai meregangkan otot skelen anterior Anda dan gerakan jari sedikit ke depan, sedikit ke belakang, sedikit ke depan, sedikit ke belakang. Begini cara meregangkannya. Ini peregangan otot skelen yang aman dan baik di kedua sisi. Lalu, gerakan dan putar jari Anda seperti ini. Di sini, kepala perlu diputar dan dimiringkan. Jika hanya satu posisi, hasilnya kurang efektif. Karena ototnya panjang dimulai dari tulang leher kedua. Bagian atasnya bisa saja memendek dan bagian bawahnya juga bisa memendek. Sepanjang leher perlu melakukan ini. Selanjutnya, otot dada kecil dapat diregangkan di ambang pintu atau sudut ruangan. Anda juga bisa meregangkan otot kanan dan kiri secara bergantian. Untuk itu, berdirilah di dekat dinding, letakkan satu tangan seperti ini di dinding, lalu mulai memutar tubuh menjauh dari tangan. Di sini kita akan merasakan tarikan di otot dada kecil. Dengan cara ini, Anda bisa meregangkan otot kanan dan kiri secara terpisah. Letakkan tangan di satu sisi lalu di sisi lainnya. Mengubah posisi tangan membuat otot yang tertarik berbeda. Di sini bisa terjadi pemendekan pada otot dada besar maupun otot dada kecil. Biasanya hal ini terjadi secara bersamaan. Jadi regangkan keduanya, baik yang kanan maupun yang kiri. Namun, otot itu juga tidak memendek begitu saja. Pemendekan terjadi karena kelemahan otot yang berlawanan. Otot yang mana itu? Itu adalah trapesius atas, trapesius tengah, trapesius bawah, dan otot romboid. Untuk memberikan beban pada bagian atas trapesius dan otot romboid, ambil roller, letakkan, lalu berbaringlah sehingga roller berada di dekat kepala Anda. Letakkan tangan di atas roller itu dan mulai angkat siku Anda ke atas. Tangan Anda bertumpu pada roller tersebut. Kepala bertumpu pada dahi. Angkat, turunkan, angkat, turunkan. Usahakan untuk mengangkat siku lebih tinggi dari telinga. Tahan selama beberapa detik lalu turunkan. Lakukan 2 hingga 3 set seperti ini. Untuk melatih otot antagonis pectoralis minor, perhatikan bahwa bahu akan berputar setelah itu ketika otot pectoralis minor memendek. Gejalanya meliputi mati rasa, kelemahan tangan, dan pergeseran bahu. Maju, bungkuk, putar bahu, tangan seperti ini. Lengan bawah. Rilekskan dan pijat area tersebut. Paling nyaman menggunakan kursi dengan sandaran, duduklah di atasnya. Temukan bagian ini dari sisi jari kelingking di mana terdapat otot fleksor pergelangan tangan, lalu mulai dari bagian atas sepertiga bawah lengan bawah, pijatlah. Seperti ini. Saat ini mungkin terasa mati rasa. Jika Anda menemukan area di mana jari-jari mulai mati rasa, berarti Anda tepat menemukan titik di mana saraf Anda terjepit. Saat memijat tangan, wajar jika jari sedikit menekuk. Otot penekuk jari memang berasal dari sini. Pertama, pijat bagian ini, lalu tengahnya juga. Di sini, ya, untuk berjaga-jaga. Agar saraf medianus juga bisa dibebaskan. Setelah itu, Anda bisa melakukan sedikit latihan peregangan untuk otot-otot ini. Berdiri dekat dinding, letakkan tangan seperti ini, mulai dari posisi rendah. Jika terasa tegang, tahan saja. Jika belum terasa, bisa dinaikkan sedikit, posisinya bisa seperti ini. Ini bisa merilekskan otot lengan bawah. Cara pertama di dekat dinding, cara kedua di atas meja. Misalnya, Anda bisa berdiri, letakkan tangan, lalu regangkan seperti ini, tapi ini sudah lebih.
berat lebih sulit. Lihat mana yang paling nyaman untuk Anda. Bisa juga diregangkan seperti ini perlahan saja. Jika terasa kencang, mulai dari sini dulu lalu bisa sampai 90 derajat, tapi sebaiknya pijat bagian ini dulu. Jadi teman-teman, inilah cara utama mengatasi mati rasa dan lemah di tangan. Karena jika Anda merasakan kelemahan mendadak, misalnya saat memegang suatu benda lalu benda itu sering jatuh dari tangan, itu memang berkaitan dengan kelemahan di tangan itu sendiri. Seringkali ini terjadi karena otot dada kecil menekan saraf yang menuju ke tangan, atau bisa juga karena otot-otot skelen di sini. Jadi, bagi kalian yang sudah melakukan latihan ini, ambil pulpen dengan tangan yang sudah lebih kuat dan tulis komentar di bawah video ini, serta berikan beberapa like. Seperti biasa, jangan lupa untuk berlangganan dan sampai jumpa di episode berikutnya.